Perkataan Yesus yang pertama itu apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan perkataan yang kedua. Perkataan yang kedua. Dan biarlah melalui perkataan yang kedua ini kita juga belajar dari perkataan yang kedua. Sehingga di dalamnya kita boleh sungguh lagi menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita baca teks firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-43. Mari kita baca bersama-sama teks firman Tuhan ini. Lukas 23 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-43. 1, 2, 3. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayak jadi hukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jemaat yang kekasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema beriman di tengah kemustahilan. Beriman di tengah kemustahilan. Tapi tolong slide yang terakhir. Nah, dari ungkapan Tuhan Yesus ini, kita memahami bahwa Yesus sendiri memproklamirkan akan keselamatan daripada penjahat yang ada di sisi kanannya. Dan di sana Yesus berkata, engkau bersama-sama dengan aku. Sesungguhnya, apa? Hari ini juga. Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di apa? Di dalam Firdaus. Nah, ayat ini sebenarnya membawa kita untuk melihat bahwa di dalam Kristus ada kepastian. Amin itu. Di dalam Kristus ada kepastian. Sekali lagi bersama dengan saya. Di dalam Kristus ada kepastian. 1, 2, 3. Iya, kepastian apa? Keselamatan. Coba slide terakhir. Kepastian keselamatan. Kita memahami bahwa saat ini banyak agama mereka tidak punya kepastian tentang keselamatan. Mengapa demikian? Karena itu harus tergantung kepada manusia itu sendiri. Betul? Sejauh mana kontribusi manusia kepada Tuhan dalam perbuatan baik, maka itu akan menentukan orang itu selamat apa tidak. Tetapi Alkitab berkata, semua manusia adalah manusia berdosa. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Betul? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang baik di hadapan Allah. Artinya apa? Mereka tidak punya kepastian. Tetapi ketika Yesus berteriak dalam ungkapan yang kedua, hari ini juga, sebelum hari ini, mulai dengan kata apa? Sesungguhnya. Dunia tidak pernah memberikan kepastian. Dalam dunia yang ada hanyalah kegalauan, betul? Dalam dunia yang ada adalah ketidakpastian. Di dalam dunia yang ada adalah kekhawatiran. Di dalam dunia adalah banyak sekali tawar hati. Tapi tidak pernah memberikan kepastian buat kita. Tapi seruan Kristus di atas kayu salib memberikan kepastian buat keselamatan saudara dan saya. Tapi juga memberikan kepastian buat kehidupan kita. Maka mungkin saat ini engkau ada di sini, engkau memandang saya dan berkata, betul Pak Pendeta. Memang sampai saat ini saya belum punya kepastian itu. Tapi harapan saya kalimat itu bukan menunjukkan kepada keselamatan. Tetapi kalimat itu menunjukkan kepada belahan jiwa atau belahan hati. Betul ya? Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena di dalam Kristus ketika dia mengaruniakan keselamatan, maka dia juga mengaruniakan yang lain. Bukankah Roma 8 ayat 30-31 berkata, kalau dia sudah memberikan anaknya yang tunggal buat kita, apatah lagi yang lain? Pasti dia memberikan itu bagi kita. Amin itu? Jomblo? Pasti dia memberikan itu?
Karena Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang apa? Seorang diri saja. Jadi di dalam Kristus kita punya kepastian keselamatan. Tetapi juga kita punya kepastian masa depan. Amin itu ya. Jadi keselamatan itu pasti. Masa depan itu pasti. Karena dia sendiri menjamin salib menjadi sebuah kepastian buat saudara dan saya. Tetapi kalimat itu juga tidak hanya berkata bahwa sebuah kepastian keselamatan kita terima. Tapi kalimat itu juga menandakan bahwa proklamasi itu ditujukan kepada penjahat di sebelah kanan. Itu menunjukkan bahwa penjahat itu tidak berdasarkan perbuatan baiknya dia mendapatkan keselamatan. Kenapa namanya penjahat? Seandainya kalau keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan baik, Tuhan katakan begini, hei, aku mau bikin mujizat ini. Siap-siap kau. Langsung Tuhan ubah dia, kemudian turunkan dia dari salib. Kemudian Tuhan bilang, udah berbuat baiklah, berbuat baik. Saya kasih waktu 15 tahun, betul ya? Berbuat baiklah, berbuat baiklah, berbuat baiklah. Nanti setelah itu nanti ditimbang, kau masuk surga atau masuk neraka. Betul? Tuhan tidak berkata demikian, betul? Tapi Tuhan katakan sesungguhnya hari ini juga. Padahal dia penjahat. Betul? Padahal kita melihat hidupnya bobrok. Karena salib menunjukkan bahwa semua yang tergantung di sana adalah penjahat kelas kakap. Tetapi ketika Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan menyingkirkan semua kontribusi kebaikan kita dan semua kejahatan kita. Dan Tuhan memberikan kebenaran di atas pundak kita, dalam hidup kita. Dan di sana akhirnya kita mendapatkan kepastian. Ini menunjukkan bahwa di dalam kekristenan, jasad tidak pernah diperhitungkan untuk keselamatan. Amin itu. Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, Allah tidak pernah memperhitungkan jasa untuk sebuah keselamatan. Tetapi Allah memberikan anugerah bagi kita dan menyingkirkan segala dosa kita dan kejahatan kita. Dan memberikan keselamatan dengan cuma-cuma bagi saudara dan saya. Dan sekali Allah memberikan keselamatan, maka keselamatan itu kekal ada dalam kehidupan kita. Karena Allah yang mengaruniakan keselamatan adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin itu ya. Maka ini menjadi jaminan untuk itu. Tapi sebelum saya lanjut, saya tanya buat kita. Ada berapa penjahat yang ada di Bukit Golgota? Ada berapa orang yang disalibkan di atas Golgota? 3. Suatu kali dalam sebuah kebaktian, ada satu ibu, bukan di sini ya, di tempat lain itu, di Indonesia. Ibu itu biasanya kalau ibadah pasti dia suka terlambat. Contohnya ibadah mulai jam 9.15, pasti dia datangnya jam 9.30 atau jam 9.40. Tatoe bane, tatoe bah. Dan kalau dia datang itu pakai ventofel tahu itu ya? Yang seperti apa ventofel itu? Ada tuktak. Nah di Indonesia kan biasanya lantainya ke lantai keramik ya. Jadi kalau jalan itu tok tak, masuklah dia. Sudah mulai puji-pujian, dia mulai jalan tok tak. Nah ketika dia maju, pendeta memperhatikan. Ternyata dia pakai anting-anting ini ada salibnya. Dia pakai anting-anting sini ada salibnya. Ternyata dia pakai kalung besar ada salibnya. Ternyata satu ringnya ada salibnya. Berapa salib yang dia pakai? 4. Padahal di Golgota ada berapa salib? 3. Betul ya? Jadi dia jalan dari sana maju ke depan seperti Golgota berjalan. Tetapi sayangnya adalah bukan 3 salib, tapi ada 4 salib. Maka kalau 4 salib berarti ada penjahat berapa? Ada penjahat berapa? Jangan salah, jangan bilang Tuhan Yesus penjahat ya. Ampunilah dosaku, bilang gitu ya. Kalau yang bilang 4 gitu ya. Berarti penjahatnya ada berapa? 3. Kalau demikian di Golgota ada 2 penjahat. Maka satu penjahat lagi siapa? Yang berani ngomong itu jemaat loh, bukan saya ya. Jadi hati-hati, pakai pakaian pun harus alkitabiah, betul ya? Pakai semua perhiasan pun harus alkitabiah. Jangan sampai orang lihat kita langsung bilang Golgota berjalan. Tapi ada kelebihan karena tidak alkitabiah. Nah, teks tadi berkata bahwa Tuhan memberikan kepastian keselamatan. Dan kepastian keselamatan bukan karena kontribusi saudara dan saya. Baiknya saudara dan saya. Padahal kita memahami.
Kita seringkali berubah dalam hidup ini dan sebenarnya kita tidak bisa mungkin memenuhi standar Allah. Contohnya ketika kita pacaran, mesranya luar biasa bukan? Modal ya, sayang, telepon, siang gitu ya. Sayang, sudah makan belum? Sayang, keluar jangan lupa makan. Sayang, gitu ya. Tetapi sudah menikah, beda, betul. Betul ya? Waktu pacaran, ketika jalan sama-sama, gandeng gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, suami di depan, istri di belakang. Betul ya? Ketika pacaran, ketika jalan, istri terantuk. Kita bukan marahin istri, tetapi apa? Marahin batu. Kemudian kita tunjuk batu, kita tendang batu. Kamu ini bikin terantuk sayang saya ya? Gitu kan? Yang enggak apa-apa yang, begitu ya. Tapi kalau sudah menikah istri terantuk, kita mulai bilang apa? Mata lu di mana? Nah, begitu ya. Kita sering kali berubah. Dan perubahan itu menunjukkan kita tidak akan pernah bisa memenuhi standar daripada Allah itu sendiri. Maka kita tidak akan mungkin bisa berkontribusi bagi keselamatan itu sendiri. Dan kita memahami kalimat ini membawa penjahat di sebelah kanan memiliki hal yang indah dalam kehidupannya. Yaitu dia memiliki iman di tengah-tengah kemustahilan daripada hidupnya. Dan mari kita melihat iman yang bagaimanakah yang saya sebutkan sebagai sebuah kemustahilan. Hal yang pertama, poin di slide yang oh ya berubah, coklatnya hilang jadi. Yang pertama adalah mengapa saya katakan bahwa penjahat itu beriman di tengah-tengah kemustahilan. Yang pertama, penjahat itu beriman di tengah-tengah lingkungan yang mayoritasnya sedang mencela Tuhan. Bukankah seringkali kita memahami bahwa dalam hidup ini pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi kita, bukan? Di mana engkau berada, maka engkau dicetak berdasarkan keberadaan engkau ada di sana. Lingkungan mempengaruhi kita. Tapi kita melihat bahwa penjahat ini, ketika dia ada di tengah-tengah kerumunan, banyak orang yang mencela Tuhan. Yang awalnya dia mencela Tuhan, tapi pada akhirnya dia berubah. Coba kita lihat slide berikutnya. Ayat 35. Di situ berkata, pemimpin-pemimpin apa? Mengejek Yesus. Ayat 36 apa? Prajurit-prajurit apa? Mengolok-olok Yesus. Ayat 39 berkata apa? Seorang penjahat yang digantung apa? Menghujat Yesus. Tidak ada tempat yang tidak ada celah. Tidak ada tempat dan tidak ada penghujatan. Tidak ada tempat di sana tidak ada olok-olok. Semuanya penuh dengan celah. Semuanya penuh dengan olok-olok. Semua jadi penuh dengan penghujatan. Otomatis lingkungannya penuh dengan kondisi-kondisi itu. Tapi di tengah-tengah kondisi itu, penjahat itu berteriak dan berkata bahwa Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai apa? Raja. Ini sesuatu yang luar biasa. Pertanyaan bagi saudara dan saya, ketika saudara sendiri ada di dalam mayoritas yang tidak percaya Tuhan, apakah saudara masih menunjukkan akan iman saudara sebagai orang percaya? Ataukah saudara menyembunyikan akan iman itu? Dan saudara berkata, saya nggak mau tunjukkan itu, nanti apa? Apa kata dunia? Ketika saudara melihat dia itu cantik, kemudian saudara berkata, aku nggak mau tunjukkan kekristenan saya karena aku tahu dia tidak seiman dengan saya. Di tengah-tengah lingkungan seperti itu, penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Bukankah satu ungkapan yang sangat luar biasa di tengah-tengah lingkungan? Maka mari kita melihat. Kalimat saya seringkali berkata begini. Walaupun engkau sendirian di tengah-tengah mayoritas yang tidak seiman denganmu. Tetapi berbicara tentang iman. Imanmu tidak pernah menjadi minoritas. Tetapi imanmu tetap menjadi mayoritas. Saya ulangi kalimat ini. Dalam kondisi apapun mungkin engkau sendirian. Dan kelihatannya engkau terhimpit di sana. Tetapi engkau yang sudah punya iman. Saya berkata bahwa imanmu tidak pernah menjadi minoritas. Tapi imanmu tetap menjadi mayoritas. Alasannya apa?
Karena Allah yang bersamamu, yang mengaruniakan iman kepadamu. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, Allah itu tidak pernah menjadi minoritas. Tapi dia tetap menjadi mayoritas. Karena dia lebih besar daripada segala sesuatu. Amin itu. Maka Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, aku tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Karena aku tahu Allahku sanggup menolong saya. Tetapi pun kalau dia tidak mau menolong saya sekali-kali tidak akan menyembah patung daripada Tuhanku. Apa yang saudara dan saya mengerti di sini? Di sini, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berada dalam lingkungan yang minoritas. Tapi mereka punya iman yang mayoritas. Amin itu. Apapun juga tidak akan menggeser saya dari posisi Tuhan. Karena bersama dengan dia sanggup melepaskan saya. Tetapi bersama dengan dia pun, dia akan berdaulat atas hidup saya. Maka apapun yang direncanakan dalam hidup saya itu baik adanya. Amin itu. Walaupun dalam bagian firman Tuhan yang lain, pergaulan yang buruk akan dirusak oleh kebiasaan. Kebiasaan yang baik itu dirusak oleh pergaulan yang buruk. Tetapi mari kita melihat sebagai orang yang beriman pada Tuhan. Dia mampu berteriak di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak bersahabat dengannya. Dia mampu imannya, kepercayaannya mampu berteriak di sana. Dan di sana saya percaya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Iman itu berteriak dan itu dibuktikan. Dengan apa? Yang pertama, dia menegur penjahat yang ada di sebelah kiri yang menyerang Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus bikin salah pada penjahat di sebelah kiri? Tidak. Tapi penjahat di sebelah kiri ikut menghujat. Kenapa? Dia mendengar hujatan dari bawah. Betul. Ini dipengaruhi. Kenapa? Karena dia tidak punya iman yang benar. Dan di sana dia menyerang Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau adalah Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Dia menyerang ini. Nah, ingat baik-baik, kadang-kadang kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang mulai menyerang kita. Kenapa? Mungkin lihat Facebook kita, ada wall di sana. Betul ya? Kita pasang kalimat-kalimat langsung dibilang, sok suci. Gitu ya? Sok rohani. Baru ditabiskan hari Minggu jadi sok rohani. Tapi coba nanti lihat. Beberapa bulan lagi, nanti lihat dia. Betul ya? Padahal kita tidak tahu menahu dengan dia. Kita nggak pernah bikin apa-apa. Tiba-tiba kita diserang, betul? Tapi pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan Yesus ketika diserang dia balas apa tidak? Waktu dari Kayafas, waktu dari Pilatus, waktu dari Herodes. Ketika Tuhan difitnah, kira-kira Tuhan Yesus balas menyerang apa tidak? Tuhan Yesus tidak pernah balas menyerang. Kenapa? Karena untuk menyerang orang, memberikan fitnah kepada orang, itu roh penjahat di sebelah kiri. Betul? Maka kalau orang fitnah kita, katakan benar, najis. Itu roh penjahat di sebelah kiri. Jangan ikut-ikutan. Kalau saudara ikut-ikutan, saudara ikut roh penjahat di sebelah apa? Kiri. Tuhan tidak balas. Tetapi penjahat yang ada di sebelah kanan berkata, tidakkah engkau takut kepada Tuhan? Engkau dihukum berdasarkan kesalahanmu dan aku. Tetapi orang ini tidak bersalah. Di sini bukti dia memproklamirkan imannya. Di tengah-tengah situasi yang ada, yaitu yang pertama, ingat baik, dia takut Tuhan. Jadi tanda orang yang sudah diselamatkan itu pasti takut Tuhan, betul? Bukan takut manusia. Ingat baik-baik majelis yang baru ditabiskan, komisi nanti akan ditabiskan. Ketika saudara melayani, saudara bukan takut pendeta. Pendeta enggak ada itunya, muka seramnya, betul ya? Saudara bukan takut ketua majelis, apalagi tolonglah jangan takut buat ketua majelis. Sudah kurus begini, nanti tambah kurus lagi, begitu ya? Iya. Tapi bagaimana kita takut Tuhan di dalam pelayanan itu? Betul ya? Hormat. Menghormati Tuhan dalam pelayanan. Penjahat sebelah kanan menghormati Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa dia takut akan Tuhan? Hal yang kedua, dia berkata begini, kita semua dihukum berdasarkan kesalahan kita. Setimpal, betul? Apa artinya? Penjahat di sebelah kanan itu memproklamirkan imannya karena yang kedua adalah dia sadar diri. Sama-sama sadar diri. Apa? Sadar diri. Kenapa sadar diri ini penting? Kunci kesuksesan dalam perjalanan hidup kita hanya satu. Sadar diri. Orang sudah diselamatkan. Yang pertama-tama dia bukan menyadarkan orang lain. Tetapi yang pertama-tama adalah dia sadar diri bahwa dia orang berdosa. Amin itu ya? Seringkali pertengkaran banyak terjadi. Itu oleh karena hal yang pertama, kita kadang tidak sadar diri. Karena kita tidak sadar diri.
Sehingga secepat kali kita menuduh orang lain, sedangkan diri kita tutupi dan kita tidak sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Coba pertanyaannya buat kita. Pernahkah kita sebagai pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, pernahkah kita datang pada seseorang dan kita berkata pada dia, maaf ya, sebenarnya kesalahan itu bukan ada padamu, tapi kesalahan itu ada padaku. Ataukah ketika terjadi gap satu dengan yang lain, kemudian kita pergi dan kita berkata, dia yang harus datang sama saya, minta maaf sama saya. Betul? Ataukah kita yang datang sama dia dan kita berkata, itu salah saya. Ini kuncinya. Pernah enggak seorang suami datang sama istrinya berkata, "Ma, bukan mama yang salah tapi papa yang salah." Betapa damainya, bukan? Pernahkah seorang istri datang kepada suami dan sebaliknya suami datang pada istri yang berkata, "Papa, Ma, bukan salah papa dan mama. Bukan salah mama, bukan salah papa, tapi itu salah saya." Atau kau di antara para pelayan, saya percaya Alkitab berkata apa? Besi menenjamkan besi, betul? Ada yang tertawa melihat saya dan berkata, betul Pak. Besi menenjamkan besi dalam pelayanan. Tapi ketika besi menenjamkan besi, besi yang satu datang dan berkata, itu bukan salah kamu tapi salah saya. Ini bukti kerendahan hati. Bukan kalau kita berkata yang rohani itu harus datang duluan, betul ya? Saya percaya pengurus baru ini, saya pastikan semua rohani. Jadi pasti mereka yang datang duluan untuk minta maaf. Kalau nggak salah pun pasti dia minta maaf. Yang akhirnya yang dikasih maaf itu bingung. Aku salah apa? Kamu salah apa sama saya? Tetapi sadar diri itu penting. Dan tidak hanya bicara tentang sadar diri, tetapi yang ketiga adalah dia tahu bahwa hanya kepada Kristus dia diselamatkan. Maka dia bergantung kepada Kristus itu sendiri. Maka dia berkata, ingatlah akan daku kalau engkau datang sebagai raja. Maka dia memproklamirkan imannya di tengah-tengah situasi yang tidak seirama dengan dia. Tapi dia tetap berkata kepada Kristus. Dan dia memproklamirkan imannya kepada Kristus. Ini hal yang pertama. Orang yang percaya tidak akan pernah dipengaruhi oleh lingkungan. Tetapi dia sendiri yang menggarami lingkungan. Amin itu ya. Mungkin saudara menatap saya Pak Pendeta. Budayanya susahnya minta ampun. Budaya akhlak orang itu susahnya minta ampun. Tapi saya mau katakan buat kita, gelap tidak pernah mempengaruhi terang, tapi terang yang mempengaruhi gelap. Amin itu ya. Amin itu. Ini menjadi hal yang pertama. Kenapa saya katakan bahwa ada iman yang muncul dalam kemustahilan? Karena lingkungan yang ada tidak pernah mempengaruhi iman daripada penjahat di sebelah kanan. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Kristus. Ketika Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Yang kedua, iman yang muncul dalam kemustahilan daripada penjahat ini adalah penjahat ini beriman dalam keadaan kelihatannya Kristus tidak berdaya di atas kayu salib. Betul? Yesus berdaya apa enggak di kayu salib? Yesus kelihatan tidak berdaya. Maka kita melihat makna salib pada zaman itu. Makna salib pada zaman itu. Salib adalah tempat hukuman bagi penjahat ulung. Salib adalah tempat di mana tidak ada kehidupan. Salib adalah apa? Tempat di mana tidak ada apa? Mujizat. Salib adalah tempat di mana tergantung orang yang tidak sanggup menolong dirinya dan juga orang lain. Salib adalah tempat di mana semua orang yang berada di bawah salib melemparkan semua ejekan, sumpah serapah dan cacian dan makian. Jadi salib adalah tempat orang tidak berdaya. Salib adalah ujung daripada kematian itu sendiri. Di tengah-tengah kondisi Yesus seperti itu, penjahat itu mampu melihat bahwa Yesus bukan penjahat. Karena dia berkata Yesus tidak bersalah. Betul? Selanjutnya penjahat itu melihat bahwa Yesus bukan manusia biasa. Tapi dia adalah raja yang memiliki kehidupan itu sendiri. Maka dia katakan kalau engkau datang sebagai raja ingatlah akan aku. Maka di sini kita memahami. Dia punya mata iman yang luar biasa. Mampu melihat menembus makna daripada salib pada saat itu. Dan dia mampu melihat Kristus adalah Allah. Dia mampu melihat Kristus adalah pribadi sang penyelamat itu sendiri. Jemaat Tuhan yang kasih, pertanyaan saya buat saudara. Ketika saudara diputus pacar, masihkah saudara berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik buat saya? Masih? Masih? Ada yang lihat saya begini.
ketahuan dia. Ketika engkau mengalami penderitaan, ketika engkau mengalami salib, ketika engkau mengalami pergumulan, masihkah engkau melihat Tuhan bersama denganmu? Pertanyaan yang bisa kita jawab sama-sama. Banyak orang ketika mengalami pergumulan, tantangan hidup dan lain sebagainya, kadang hanya berkata begini, Tuhan di manakah engkau? Masihkah engkau sayang padaku? Masihkah engkau mencintaiku? Masihkah engkau ada di pihakku? Tetapi kita malah memahami, penjahat ini sudah hampir mati. Dia melihat Yesus juga sudah hampir mati. Tapi mata imannya mampu melihat bahwa Yesus tidak bersalah. Mata imannya mampu melihat Yesus adalah Raja. Dan mata imannya mampu melihat bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Jangan sampai masalahmu membutakan mata imanmu. Jangan sampai pergumulanmu membutakan mata imanmu. Jangan sampai pergumulan membuat engkau tidak lagi setia pada Tuhan. Padahal salib menunjukkan bahwa dia setia bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dan dia mengharapkan supaya saudara dan saya tidak pernah mengecewakan dia. Milikilah iman daripada penjahat ini. Di mana dia mampu melihat di balik pergumulan tantangan. Ada Kristus yang baik yang adalah Allah dan Juru Selamat baginya. Yang terakhir. Kalau saudara dan saya melihat iman yang muncul di tengah-tengah kemustahilan. Maka yang ketiga adalah penjahat ini mampu beriman di tengah-tengah melihat salib. Di balik salib ada sebuah kehidupan. Saya katakan salib itu adalah ujungnya adalah kematian. Betul ya? Karena hukuman Romawi adalah semua orang yang memikul kayu yang nanti di mana dia digantung. Ujungnya adalah sebuah kematian. Tetapi penjahat ini mampu melihat Yesus bukan hanya stop pada kematian. Tapi selanjutnya dia tahu bahwa di balik salib ada sebuah kehidupan. Maka Martin Luther berkata, kalau engkau belum mengerti akan makna salib, engkau belum menjadi orang Kristen yang sejati. Maka Paulus berkata, orang melihat salib adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi orang percaya salib adalah sebuah pengharapan. Amin itu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah imanmu. Tapi kebangkitan Kristus yang harus melalui salib, maka di sana saudara dan saya punya pengharapan. Jangan engkau ragukan Kristus dalam hidupmu. Karena di dalam dia engkau punya kepastian keselamatan. Tuhan tidak tuntut kita harus berjuang supaya mendapatkan keselamatan. Tapi dia sudah berjuang untuk memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Sedalam apapun pergumulanmu. Sedalam apapun masalahmu. Sedalam apapun kekecewaan yang kau alami hari ini. Penderitaanmu tidak sehebat salib. Nah, kenapa Kristus harus masuk dalam salib? Supaya kita memahami. Dia adalah tempat satu-satunya bisa menanggung segala pergumulanmu. Bagaimana bukti saudara dan saya bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai tempat bergantung kita. Pakai lututmu. Pakai tanganmu engkau lipatkan. Dan datang pada Tuhan dan berserah, Tuhan. Aku mau beriman sebagai semua orang penjahat. Aku mampu melihat di balik salib ada sebuah kehidupan. Aku mampu melihat di balik penderitaan ada sebuah rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan saya. Maka ungkapan yang pertama berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, mereka tidak tahu? Jawabannya betul, mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu menyalibkan Yesus. Tapi mereka tidak tahu bahwa dia itu juru selamat. Dia tidak tahu bahwa salib adalah sarana kehidupan. Selanjutnya adalah dia tidak tahu bahwa kematian adalah jalan untuk memusnahkan akan setan, dosa dan maut itu sendiri. Yesus tidak hanya melihat semua penderitaan yang dialami. Tapi Yesus mampu melihat maksud Tuhan di balik semua penderitaannya. Amin itu. Yesus tidak hanya melihat semua penderitaannya dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Tapi dia mampu melihat di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Saya percaya orang yang punya iman di tengah-tengah kemustahilan, maka dia mampu melihat seluruh perjalanan hidupnya. Bukan berdasarkan apa yang kasat mata, tapi mampu melihat rencana Tuhan di balik semuanya itu. Maka sekali lagi, ketika engkau mengalami putus cinta, jangan kau menangis. Saya katakan demikian karena ada beberapa orang yang pernah menelpon dan menelpon saya dan berkata, Pak, aku nggak tahu alasannya kenapa dia memutuskan saya. Ketika dia ngomong gitu, saya sudah bilang jangan nangis. Tiba-tiba dia menangis. Saya bilang jangan nangis, dia menangis, betul.
Dia menangis. Kemudian saya katakan, kenapa kau menangis? Pak, aku setia sama dia. Pak, aku sayang sama dia, Pak. Bapak tidak tahu hatiku hancur, Pak. Aku sudah berapa tahun ini sungguh-sungguh setia sama dia. Aku nggak menyangka, Pak. Dia bisa mencampakkan aku seperti itu. Sakit, Pak. Tapi kalimat itu saya katakan kalimat yang indah. Kenapa? Kamu bukan harus menangis, tapi engkau harus bersyukur. Bersyukur, Pak. Bersyukur. Diputus tidak bersyukur, Pak. Bersyukur. Kaget dia. Air matanya berhenti. Bersyukur. Kenapa? Karena engkau yang setia, kehilangan dia yang tidak setia. Amin itu. Amin toh. Maka harus apa? Bersyukur. Dan di balik engkau bersyukur, engkau mampu melihat Tuhan punya rencana yang indah. Ingat, Tuhan tidak pernah berhenti menenun hidupmu. Ketika Tuhan menyingkirkan itu dari hidupmu, berarti Tuhan punya maksud yang lebih indah di dalam hidupmu. Karena setiap peristiwa yang Tuhan izinkan bagi kita, akan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik di depan. Saya ulangi kalimat ini. Setiap peristiwa yang Tuhan hadapkan bagi kita, peristiwa itu Tuhan akan pakai untuk mempersiapkan kita untuk sesuatu yang ada lebih indah di depan. Tapi kalau mata kita hanya terfokus pada sebuah peristiwa yang menyakiti kita saat ini, dan kita tidak sanggup mengucap syukur, maka kita tidak akan sanggup melihat rencana Tuhan di balik sesuatu yang indah. Maka mari kita memahami, banyak orang hanya datang pada Tuhan, dan mereka hanya mau menyerahkan sesuatu yang mungkin hal yang kecil yang menjadi pergumulan dalam hidupnya. Tetapi kadang dia tidak mengungkapkan pergumulan yang terdalam dalam hidupnya kepada Tuhan. Padahal kita memahami. Dan kita tanya sama dia, kenapa engkau tidak mau mengungkapkan akan hal yang pergumulan yang paling dalam hidupmu kepada Tuhan? Pasti jawabannya begini, Pak, aku enggak mau mengungkit-ungkit itu lagi. Kalau aku ungkit dan sampai kepada Bapak sakitnya minta ampun. Tapi saya mau katakan, kalau saudara tidak mau sakit yang parah, maka saudara mau supaya sakit itu dibiarkan lama-lama dalam hidupmu. Maka sakit itu akan menggorokoti hidupmu sampai pada akhirnya engkau tidak punya pengharapan dalam hidupmu. Walaupun sakit katakan, Pak Pendeta tolong doakan ini. Memang saya sayang sama dia, sakit luar biasa, tapi biar minta doa supaya Tuhan boleh mencabut sakit itu. Walaupun sakit, tapi kalau Tuhan sudah cabut, akan selesai bukan? Ya. Walaupun mungkin ketika saudara jalan dan ketemu dengan dia, mungkin saudara sedang sakit gigi, tetapi juga saudara lebih sakit lagi ketika melihat mantan jalan dengan kekasihnya. Ya, mantan itu apa? Manis dalam ingatan. Nah gitu kan. Akhirnya sakitnya luar biasa. Tapi mari kita boleh sungguh lagi melihat. Semua peristiwa itu harus kita mampu melihat. Di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Inilah sebenarnya inti daripada iman yang melampaui kemustahilan. Situasinya tidak mendukung. Kita mampu melihat di balik situasi ada rencana Tuhan. Penderitaan tidak mendukung kita bersyukur. Tapi kita mampu melihat di balik penderitaan ada rencana Tuhan yang indah. Maka kita bisa bersyukur sama Tuhan. Mungkin kita disakiti. Kita difitnah. Tetapi kita sanggup melihat di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Amin itu ya. Yang penting jangan balas dengan kejahatan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Maka saya percaya iman tidak pernah dikalahkan oleh apapun juga. Amin itu ya. Iman tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga. Karena iman itu tetap menjadi mayoritas dimanapun kita berada. Karena iman bukan diukur oleh jumlah. Tetapi iman itu berbicara dengan siapa kita berjalan. Saya ulangi kalimat ini. Iman bukan diukur oleh jumlah. Tetapi iman itu ditentukan dengan siapa kita berjalan. Orang jalan dengan presiden saja bangga, betul. Jangankan bangga dengan presiden RT RW saja kita bangga. Betul. Apatah lagi kita jalan bersama dengan Tuhan. Maka Musa berkata, kalau engkau tidak menyertai aku bersama dengan bangsa Israel tidak akan pernah berjalan. Doa saya kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai saya bersama dengan semua majelis, kami tidak akan pernah mengerjakan pelayananmu. Karena perjalanan dan penyertaanmu adalah sesuatu yang pasti buat kami. Oleh sebab itu, biarlah bagian firman Tuhan ini membawa kita. Mata kita tidak hanya melihat sesuatu yang ada dalam realita kita.
tapi mampu melihat pekerjaan tangan Tuhan di balik semua yang ada. Maka kita sanggup dengan iman itu kita tampil menjadi pemenang dalam hidup ini. Harapan kita majelis yang baru dan komisi yang akan diteguhkan nanti, semua menjadi pemenang karena mereka punya iman yang melampaui kemustahilan yang ada. Kita punya iman yang besar yang muncul di dalam kemustahilan. Dan kita boleh sungguh mengerjakan terobosan-terobosan besar untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemajuan daripada gereja ini. Mari kita